Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di podcast Secoin, Broadcasting the Ideas. Eh, Masih soal pendidikan, tapi kali ini lebih ke spiritual. Dan sebenarnya saya pengen banget ngobrol bareng sama orang ini, sosok yang saya kenal sejak lama. Beliau pengelola Kampung Quran Cikarang, tapi sebenarnya yang membuat saya pengen banget ngobrol adalah ketika beliau nge-share aktivitas beliau dengan mengajak ngaji gitu ya, mengajar ngaji di lapas. Nah, ini unik banget dan ini menurut saya perlu di-share gitu ke banyak orang karena ini adalah hal yang positif yang dilakukan oleh segelintir orang dan eh, memiliki manfaat yang banyak gitu ya. Kita panggil Ustadz Eri Prasetyo. Assalamualaikum, Pak Eri. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Pak Eko. Sehat? Sehat, alhamdulillah sehat. Siap. Sebelumnya nih, Kampung Quran Cikarang. Ini apa? Yayasan apa ya? Oh iya, baik. Saya sapa fan-nya Pak Eko dulu ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahi haqqa hamdi, alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi thayyibin wa ashabil akhyari ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'di. Ya, baik. Diulang pertanyaannya Pak Eko. Kampung Quran Cikarang. Kampung Quran Cikarang ini apa? Yayasan atau apa? Oh iya, Kampung Quran Cikarang ini adalah komunitas. Ya, jadi komunitas okay. Ya kita bilangnya KKISE Kompak Kampung Quran Cikarang. Kompaknya itu adalah komunitas penghafal Al-Quran. Oh, Masya Allah. Berarti Pak Eri penghafal Al-Quran. Hafiz. Kita semua penghafal Al-Quran, insya Allah. Antum juga penghafal Al-Quran. I'm trying. Terus ini apa? Apa namanya kampung kan dia namanya Kampung Quran itu berarti satu kompleks atau namanya kampung kan berarti banyak rumah nih. Banyak. Iya. Seperti itu atau cuman basisnya di rumahnya Pak Eri gitu. Ya. Jadi memang nama kampung ini adalah untuk kita jadikan setting target gitu, Pak Eko. Ya. Oh, targetnya. Okay. Pada akhirnya kita pengen satu kampung itu ngafal Quran semua. Nah, kalau markas dakwahnya memang di rumah saya ya, markas Kampung Quran Cikarang. Dan di rumah pun alhamdulillah sudah ada santri tuh yang mukim untuk menghafal Al-Quran. Oh, Masya Allah. Yes. Harapannya sih saat ini memang membernya masih ratusan ya. Tapi insya Allah di titik tertentu karena memang kan ngafal Quran itu sepanjang hidup ya. Iya, betul. Dan kita tahu juga umur dakwah ini melebihi umur dai-nya. Jadi misalnya generasi saya dan teman-teman belum bisa mewujudkan sebuah kampung yang ngafal Quran semua, ya paling nggak anak-anak kita, cucu kita yang akan melanjutin. So it's a dream. Yes, insya Allah. Okay. Nah, berarti banyak anak-anak sekitar rumah yang kemudian diajak ngaji di rumah begitu ya? Oke. Yeah. Nah, yang menarik adalah ketika Pak Eri ini share bahwa ini ada pengajian juga nih di lapas. Di lapas apa orang lapas yang datang ke sini? Nggak mungkin dong. Pasti Mas Eri yang datang ke sana kan? Dengan alasan corona, iya mereka yang ke sini. Oh gitu? Iya. No. Oh, kidding. Oh, gimmick. Oh, oke. Kaget juga saya. Ya, betul. Ya, jadi berawal dari tahun 2017 pertengahan lah ya. Jadi Kampung Quran Cikarang diundang oleh Ketua Basnas Kabupaten Bekasi kok. Ya. Jadi kita diundang untuk berbagi cara ngafal Al-Quran di lapas. Ya. Lapas ini kan lembaga
Pemasyarakatan Cikarang. Waktu itu kelas 3, Lacika, kita bilangnya Lacika. Lapas Cikarang. Nah, berawal dari situ, kemudian silaturahim dengan kepala lapasnya, ya. Dan yang amazing adalah kepala lapasnya itu bukan Muslim, ya. Oh, iya. Dia Hindu, namanya Pak Kadek, ya. Kan Hindu banget ini namanya ya. Tapi kemudian yang menarik adalah dia bilang salah satu syarat pada saat si warga binaan, kita bilangnya ya warga binaan, bukan napi gitu ya. Warga binaan ini ingin mendapatkan remisi, pemotongan hukuman tahanan gitu. Maka salah satu syarat agar remisi itu diberikan adalah dia harus bisa baca Al-Quran dan ngikutin kegiatan menghafal Al-Quran. Oh, oke. Gitu. Jadi setiap hari orang Depak itu ngajarin ngajinya, cara bacanya, dan setiap sepekan sekali tim kami ya dari Kampung Quran Cikarang yang mentransfer cara dan otomatis juga menghafal Al-Quran. Yes. Mulia sekali ya, kayak keramik. Alhamdulillah. Iya, tetangga saya mulia keramik. Enggak, tapi kalau kayak gitu beresiko juga di dalam lapas ya mungkin aman-aman aja kali ya. Ya artinya image yang terbentuk di masyarakat kan selama ini bahwa serem banget gitu kan, masuk ke lapas aja udah serem gitu. Jangan masuk ke lapas, lewatin aja udah dagdikduk gitu. Betul Pak Eko. Nah, jadi memang pertama kali jadi tim kami yang datang ke sana. Ya, jadi menjawab pertanyaan tadi dulu ya, tim kami yang datang ke sana itu saya di pertemuan kedua itu ngajak stasiun Badar TV. Nah, jadi Badar TV adalah satu TV lokal yang ada di Bekasi ya, posisinya yang ada di Cikarang. Nah, jadi kita kenal baik dengan owner Badar TV-nya. Badar TV pun punya komitmen yang kuat untuk menyebarluaskan agama gitu ya. Jadi saya gandeng dia dan ya kita saling menggandeng lah ya. Nah, pada saat syuting pertama itu kita sampaikan surat Ar-Rahman. Ya, surat Ar-Rahman, dan di depan kami itu ratusan napi. Semua? Dong, ada yang semua atau cuman orang-orang yang mau dapat remisi atau gimana? Hampir separuh ya, 300 dari 700 penghuni. Yes. Itu Ramadan ya. Nah, benar yang kata antum bilang tadi, itu ada orang yang memang dari sisi penampilan muka itu standarnya preman gitu ya. Ya kan? Kemudian kita lihat juga ada yang di telinganya tuh ada bekas lubang anting yang gede kayak orang Dayak gitu. Nah, kalau tato itu udah standar lah. Mungkin waktu kami datang itu yang bertato itu hampir separuh lah dari jamaah masjid ya. Dan memang dari sisi penampilan mereka itu di awal sih membuat kita nggak pede juga gitu. Layaknya ngafal Quran dalam bentuk training gitu kan, pasti kita minta mereka untuk melakukan sesuatu kan? Iya, betul. Betul nggak? Misalnya nih, kita mulai dengan ice breaking. Kita nggak pede juga nih. Kita kira-kira nih minta mereka untuk bangun, untuk berdiri gitu ya, dari posisi duduknya, pada mau nggak? Kan gitu. Mungkin mereka berpikirnya, siapa lu gitu. Tapi ternyata nggak, sipir luar biasa. Bukan gitu. Oh, sipir bukan, benar. Tapi ya karena kita berniat untuk kebaikan, maka barrier di kami waktu itu ya kita hapuskan gitu. Dan alhamdulillah pada saat kami minta mereka untuk berdiri untuk ice breaking gitu ya, pijit-pijitan gitu ya, sambil baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, mereka mau, bahkan mereka semangat. Bahkan Anda tahu nggak Pak Eko? Dari pengalaman kami ya ngajarin hafal Quran ke ribuan peserta, itu yang paling heboh kayaknya pada saat kami di lapas deh. Iya, jadi mereka itu nggak malu-malu mengeluarkan suaranya, nggak malu-malu mempraktekkan gerakannya gitu ya. Bahkan pada saat sesi ngafal itu penuh dengan takbir gitu. Dan saya lihat hampir semua mulut-mulut itu memang mengucapkan takbir. Jadi saya menjadi salah seorang saksi bahwa pada saat mereka berinteraksi dengan Al-Quran, ketakutan-ketakutan yang dipersepsikan oleh masyarakat itu nggak terjadi ya. Nggak ada ya.
Nggak ada, nggak ada. Bahkan kita saling menangis. Nangis itu kan tanda lembutnya hati, Pak Eko. Betul, Ya. betul. Jadi bukan cengeng, bukan. Semakin sering antum nangis, ya, itu insya Allah tanda-tanda kita lembut hatinya. Insya Allah begitu, Pak Eko. Jadi terbantahkan tuh teori mereka identik dengan menakutkan, menyeramkan, terbantahkan. Yes. Walaupun secara fisik, secara visual mereka agak-agak beda gitu kan ya. Iya, betul. Ya. Betul. Udah berapa lama nih berjalan di kegiatan ini? Hampir 2017, sekarang 2020. Ya sekitar 3 tahun ya. 3 tahun. Sekarang masih lanjut? Masih. Jadi kalau ngafal Qurannya itu ada 2, ada yang untuk warga binaan laki-laki, ikhwannya, dan ada juga yang untuk perempuannya. Nah, dari sisi jumlah pun di lapasnya berbeda dong. Sama, itu gabungan. Gabungan. Ada ada lakinya juga, ada perempuannya juga. Tapi memang dari 700 itu, seingat saya 700 totalnya ya, itu ya paling yang perempuannya 100 lah. Jadi mostly sih laki-laki. Laki-laki ya. Dari sisi jumlah awalnya 30, alhamdulillah sekarang sudah 100. Masya Allah. Yang intens gitu ya? Yes. Every Wednesday, setiap Rabu. Setiap Rabu ya? Rutin. Ya. Berapa orang yang ke sana? Maksudnya dari tim Kampung Quran ini berapa orang ke sana? Ya, pengajar tetapnya 1 orang, namanya Ustadz Supriyono. Ya, dia orangnya pendiam banget, kalem banget, tapi kalau udah ngafal semua orang nggak sabar nunggu ayat yang baru gitu. Nah, kemudian kan tadi saya sampaikan tuh ada santri yang mukim juga di sini, Pak Eko. Iya. Itu usia SD, usia SMP gitu ya. Nah, setiap Rabu itu Ustadz Supriyono ngajak santri juga gitu. Ke sana? Ke sana. Iya. Dan diperbolehkan. 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 Enggak, si anaknya enggak takut? Oh, enggak. Alhamdulillah enggak. Justru napinya malah takut. Napinya yang kangen sama anaknya, Pak Eko. Oh, kangen ya? Iya, kangen. Jadi beberapa kali itu setelah pelajaran selesai, beberapa orang tua menangis tuh. Karena dia bilang dengan bahasa Betawi, gue kangen sama anak gue katanya. Ngeliat lu lucu banget ya, Tong, katanya. Ada satu, Pak Eko. Satu menangis terisak-isak. Kan kita tanya tuh. Kenapa, Pak? Kok sampai nangis begini? Jadi, Masya Allah. Ya, ini mungkin bisa di-cut, terserah antum lah ya. Jadi dia masuk penjara itu karena dia ngebunuh anaknya. Masya Allah. Masya Allah. Anaknya mati di tangannya sendiri. Makanya pada saat datang santri kita, ngafal Quran, usia SD kan usia lucu-lucu ya. Nah, dia nggak bisa nahan rasa kangennya. Ya rasa kangennya yang nggak bisa diobati dong. Even dia sudah pulang kan udah nggak ada anaknya gitu. Ya begitu Pak Eko. Main lah sana kira sekali-kali main. Ke sana. Ini didokumentasikan nggak pada saat aktivitas di sana? Ada dokumentasi? Aktivitas, ada foto, ada video, ada insya Allah. Boleh nanti di-share, minta potongan videonya biar nanti diselipkan di sini. Oke. Insya Allah. Hebat juga nih. Kalau dibandingkan pegawai-pegawai perusahaan. Sensasinya berbeda ya. Kita menghafal dengan sesama teman di pabrik misalnya, dalam kondisi di tengah-tengah pekerjaan, itu justru saya rasain mereka lebih susah ngafalnya. Berbeda dengan di sini, Masya Allah, ini buat saya sih pengalaman yang gede banget, amazing banget. Karena di tengah-tengah kondisi lapas yang mungkin menurut kita penuh dengan tekanan gitu ya, tapi daya tangkap mereka itu cukup luar biasa. Oke, ada ini kalau tadi kan diajak ya, diundang sama kalapasnya begitu ya, untuk membina warga binaan di sana gitu kan. Dibayar nggak sih? Iya. Kalau saya nggak akan nanya nominalnya, tapi dibayar nggak? Iya, jadi salah satu ikonnya Kampung Quran Cikarang insya Allah adalah kan banyak tuh ya yang ngundang, yang ngajak kita ngasih training dan selalu diakhiri dengan Ustadz kami harus siapkan berapa kan gitu. Nah, saya jawabnya gini,
insya Allah Allah sudah bayar satu hurufnya 10 pahala. Masya Allah. 10 pahala ini kita nggak tahu tuh kalau dikonversi ke rupiah berapa rupiah, Ya. dikonversi ke rumah berapa rumah. Jadi kita jawabannya begitu. Dan pada akhirnya mereka kemudian nitipin kepada kita amplop atau bingkisan atau transfer, ya kita terima, tidak kita tolak. Apa ada ininya lah ya, seikhlasnya aja gitu. Bahkan dengan sekaliber TV pun ya, ya kita nggak pernah bahas itu. Maksudnya nggak bahas? Nggak pernah bahas. Kan biasa kalau kita kerja sama TV nih, ya pasti ngomongin kontrak dong. Nah, ya kan satu slotnya berapa IDR gitu ya. Itu bab itu nggak pernah kita bahas. Oh, kenapa? Kan Kenapa? Itu lumayan juga buat pengelolaan atau manajemen di kampung Quran. Iya. Badar TV punya idealisme untuk menyebarkan siar-siar Islam. Kaki saya juga punya idealisme untuk dibantu endorsement-nya ngafal Quran, itu udah cukup. Cukup, Masya Allah. Luar biasa. Dan itu rekamannya diulang-ulang loh. Oh, diulang-ulang sama mereka. Diulang-ulang sampai 3 tahun, 4 tahun. Mungkin sekarang saya nggak tahu ya, masih ada atau enggak ya. Karena saya nggak punya TV, Pak Eko. Ya saya nggak tahu. Saya ada TV pun nggak nonton sebenarnya. Dan nggak nyampe. Nggak nyampe itunya, sinyal dari Badar TV. Iya, kayaknya nggak nyampe. Tapi minta ininya dong, rekaman, hasil rekamannya kan pasti mereka juga ngasih kan? Enggak? Ada beberapa yang kita punya. Ya. Ada beberapa yang kita punya. Setidaknya buat dokumentasi lah. Iya. Beberapa ada yang kita punya. Oke. Nah terus, ya saya sempat kepikiran juga. Sebenarnya sudah lama banget ya pengen ngobrolin masalah ini, ngobrolin yang menyentuh kalbu lapas gitu ya. Ketika pertama kali share, ini nih perlu nih gitu kan, perlu dikorek gitu kan. Cuma nggak kesampaian gitu karena sibuk ngurusin equipment dan sebagainya. Sempat kepikiran juga, ya saya juga bahkan kemarin pas mau ngajak kita podcasting, saya malah pengennya ke sana gitu. Biar alat-alatnya yang ke sana gitu kan, biar ngelihat situasinya gimana gitu, atau ya sekalian silaturahmi lah. Bisa banget. Insya Allah kapan-kapan kita setting lagi. Tapi gini, ketika nge-share kegiatan di lapas, saya kepikiran, ini kenapa kok milih lapas gitu ya? Kenapa nggak milih orang-orang, anak-anak jalanan gitu kan, yang mereka justru sebenarnya lebih butuh loh daripada orang-orang di lapas yang mungkin ya kalbunya udah, ya mereka masuk sana kan udah artinya kalbunya udah rusak gitu, udah ke arah negatif gitu. Di orang-orang jalanan mungkin masih ada yang mau gitu kan untuk belajar Al-Quran segala macam, dan waktu mereka lebih bebas. Kenapa nggak ngurusin mereka juga gitu kan? Ada kepikiran nggak untuk ngurusin mereka? Ya, betul. Sebetulnya yang antum sampaikan tadi itu seolah-olah jadi ini, langsung menagih janji kami gitu. Waduh. Iya, jadi memang yang biasa kita sasar itu anak kecil, kemudian remaja, orang tua, umur 50 tahun juga ada, laki wanita, majelis taklim, kemudian anak-anak SMA gitu ya. Nah, memang salah satu PR yang belum diwujudkan adalah dengan secara serius itu mendekati komunitas PANG misalnya, ya, atau kita ngedekatin orang per orang yang biasa ngamen kemudian tatoan gitu ya. Nah itu salah satu PR yang belum bisa kita wujudkan, Pak Eko. Lebih kepada waktu sih, ya, lebih kepada waktu, karena mostly member dari kaki saya ini bekerja semua gitu. Iya. Iya, bekerja semua dan waktunya juga terbatas gitu ya. Nah, ya paling kita syuting pun Sabtu Ahad. Yang tadi yang Ustaz Supriyono dia bisa Rabu karena memang beliau berkhidmat
total tuh di kaki saya Hmm. sebagai guru gitu ya. Hmm. Hmm. Insya Allah hari ini antum menagih janji atau menagih janji. Insya Allah kita akan bergerak ke arah sana ya. Insya Allah. Insya Mohon Allah. doanya aja. Mohon Amin ya doanya. Allah. Terus ada berapa, balik lagi ke lapas nih, Ya, sudah 3 tahun berjalan, terus ada nggak yang sudah keluar gitu, ada warga binaan yang sudah keluar dari lapas, kemudian dia balik lagi ke sini untuk tetap pengen ikut ngaji gitu, ada nggak? subhanallah. Ya, 3 tahun ya. Yang belum tuh. Belum ada ya? Artinya Tapi berinteraksi sama kita. Ya, lanjut. Gimana? Ya, lanjut silakan. Ya, ngafal Quran bareng kita. Kemudian dia sudah lulus, itu banyak. Oh, oke. Ya. Lulusnya maksudnya lulus, oh udah keluar. Oke. Keluar dari warga binaan tuh, dari LP tuh banyak. Dan tapi kemudian balik lagi ke kita gitu ya, untuk melanjutkan ngafalnya belum ada tuh. Belum ada ya. Belum ada. Tapi mudah-mudahan mereka keluar terus ke rumahnya, dekat rumahnya juga ada pengajian yang sama begitu ya. Dan mereka melanjutkan kegiatan ini gitu di luar gitu. Mudah-mudahan gitu ya. Amin. Ya, Amin. harapannya kan ketika warga binaan ini disentuh kalbunya dengan ngaji, dengan ada ceramah juga kan di sana? Yes. Ada tausiah gitu ya. Ya, jadi kita datang nggak langsung hafal. Kita datang kasih motivasi dulu lah. Oke. Nah, artinya ya dengan itu mereka tersentuh, kemudian ketika keluar mereka lebih ngerasa nyaman karena yakin banget gitu kalau orang-orang di lapas para napi itu juga ketika mau keluar ya sebagian besar ada yang ngerasa gue diterima nggak ya di masyarakat gitu karena gue sudah melakukan hal ini gitu, kecuali kalau orang udah bolak-balik ke lapas gitu ya nggak tahu ya gitu ya. Tapi kalau orang yang baru pertama kali melakukan suatu ya kejahatan atau suatu tindakan yang mungkin nggak sengaja kemudian harus masuk ke lapas, ketika dia masuk keluar kan dia pasti kepikiran gue diterima nggak ya di masyarakat gitu, atau jangan-jangan orang memusuhi gue atau gimana gitu kan. Artinya butuh ketenangan jiwa. Nah itu kenapa kepala lapas juga nawarin tim kaki C untuk membina mereka gitu, menyentuh kalbu mereka sehingga mereka merasa tenang kan gitu. Artinya ada harapan di mana si para warga binaan ini ketika keluar mereka bisa lebih tenang dan bisa beraktivitas di rumahnya. Syukur-syukur mereka melanjutkan membina hatinya sendiri ya. Kalau ya syukur lagi kalau mereka langsung datang lagi ke kaki C gitu ya, atau mereka beraktivitas di lingkungannya gitu ya, dengan kegiatan yang sama. Tapi kita nggak ada ini ya, nggak ada dari lapasnya sendiri nggak ada monitoring terhadap orang yang udah keluar gitu, nggak ada ya. Setahu saya sih enggak sih. Setahu saya ya. Agak susah juga enggak sih. Tapi yang antum sampaikan tadi ya, memberikan semangat kepada mereka agar nanti kalau udah keluar berada dengan masyarakat jangan minder, jangan merasa dikucilkan ya. Al-Qur'an sudah cukuplah untuk kemudian membangkitkan semangat. Itu sering disampaikan sama sipirnya tuh. Sama sipirnya, sama kepala lapasnya, sama guru kita juga itu senantiasa disampaikan. Nah, tapi saya punya utang lagi berarti satu lagi nih. Tadi antum bilang monitoring, kayaknya kita harus silaturahim tuh. Saya berasa jadi kayak debt collector ini. Jadi bagus. Jadi nanti saya coba ya minta data teman kita yang sudah lulus gitu ya. Mungkin nanti kita jalin silaturahim Pak Eko. Iya. Mungkin mereka juga ngerasa ya kayak guru mendatangi murid itu kan suatu hal yang istimewa banget gitu. Apalagi orang yang sudah pernah menenangkan hatinya pasti ya luar biasa lah Mas ya. Siap. Ya, Insyaallah, kan? insyaallah. Saya ketemu ngobrol sama Ustadz Eri aja udah ngerasa tenang nih. Oh, berarti gue napi dong? Enggak, bukan.
Eh, Oke, sekarang sudah masuk ke menit 32. Menit ke Yes. 32. Dan sebenarnya saya kurang kurang puas ya dengan pembahasan ini dan pengen banget ngobrol lama gitu ya dengan Ustaz Eri yang mungkin di sesi lain kita ngobrol lagi Insyaallah. dan kita setting lagi Insyaallah. insya Allah dengan waktu yang yang lebih baik dan Insyaallah. Amin. banyak hal positif dari Kaki C ini yang bisa disebarkan ke masyarakat gitu ya. Amin ya Allah. Amin. Amin. Oke. Amin. Baik, itu aja mungkin yang kita bahas hari ini. Semoga lancar kegiatannya dan berkah untuk Amin. semua, nggak Amin. cuma Amin. Amin. Kaki C dan Amin. kegiatan ini nggak boleh mati gitu ya, karena masyarakat Amin. sangat Amin. butuh. Gitu ya. Masya Allah. Amin. 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 Oke. Amin. Siap. Amin. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.